Iya, aslinya sih sebenarnya kayak biasa lah anak-anak biar gampang nyebutnya aja, checkpoint aja gitu. Ah, udah habis 8 apalagi gedung 9 deh, gitu. Halo semua, jumpa lagi dengan gue David Daniel, biasa dipanggil Dape. Gue alumni program Diploma D3 Karsipan, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, tahun 1993. Nah, ini podcast pertama gue di tahun 2021. Sebelumnya sudah ada sih di episode tahun 2020. Episode spesial, artinya di segmen ini kita bicara hal-hal yang ringan mengenai dunia kearsipan. Di episode ini kita sedang ngobrolin soal istilah nama Gedung 9 yang populer di anak-anak kearsipan UI awal tahun 90-an sampai akhir tahun 2000-an. Saat ini kita mengundang beberapa alumni D3 Kearsipan, ada Bang Seno 89, angkatan 89, Ramdhani Kurniawan atau a.k.a. Awang, angkatan 93, Kundoyo a.k.a. Adoy, angkatan 92, dan Novel Abdul Gofur a.k.a. Inong, angkatan 93. Yuk dengerin seruan obrolan kita. Selamat mendengarkan. Ini gambaran dari Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Budaya sekarang nih ya. Ya kan? Kalau di sekarang ini kan udah dinamain nih yang namanya Gedung 9. Gedung 9 itu di PIP ya? itu sekarang udah ada. Oh, udah ada ya? Dulu kan sampai gedung 8 ya? Ya, itu tapi ini adalah gedung yang lama, yang namanya gedung auditorium. Yang dulunya jadi gedung serbaguna gitu? Iya, di depan kita itu. Ya kan itu kan namanya nggak dipakai nama gedung 1 atau gedung berapa, dia cuma auditorium dulu. Nah, ini untuk buat kemahasiswaan nih biasanya waktu itu. Dulu atau kuliah umum. Kuliah umum. Itu kemarin gue datang terakhir pas acara apa? Yang alumni itu apa namanya? Apa namanya itu? Alumni yang sastra semua ya? Semua iya yang pada datang perwakilan gue sama Iwan datang situ. Gue nggak tahu tuh. Apa namanya? Nah, itu namanya gedung 9 tuh sekarang di sini. Nah, gedung kita ada di sini kan, gedung 8. Nah, orang bilang kalau sekarang di sebelahnya ada kantin, Kancut. Ya. Ngopi. Ya. Nah, gedung 9 itu di mana nih kalau misalkan peta ini? Di sini, Pak. Di bawah sini nih. Ya di sini deh, sekitar sini. Di sini kan ada di sini, Pak. Di sini nih. Aduh, gue. Nah, di sini kelihatan nggak nih gue? Enggak. Oh, enggak. Oh iya, moderatornya lu, sorry. Iya. Nah, di sini kan ada teater daun tuh. Bacaan itu tuh, Jalan Profesor apa gitu. Nah, sekitar situ tuh. Jalan teater daun tuh kan di situ. Teater daun terus, masih jauh. Oh, ke sini dong ya. Tuh. Di sini. Tangan lu. Nah, di situ ya, tepat. Sekitar itulah. Sekitar sini ya. Dulu ada 2 warung tuh, warungnya Nanang. Itu apa tuh yang biru itu apa tuh, Pak? Nah, kita ini parkir motor. Warungnya Aryo yang paling parkir motor ya. Di sini nih ada halte kan? Ya, enggak, halte agak ngaco lu. Di mana halte di sini? Kecilin, Pe. Nah, oke. Oh, gedean. Kekecilan. Ya, halte di sini satu, kalau nggak salah situ satu, di sini satu nih. Di dekat Jalan Profesor Nugro. Bukan, yang tadi lu induk hijau tadi kantin tadi, ke bawah dikit. Terus, nah disitulah ada halte tuh. Oke. Nah. Kalau menara airnya mana? Menara air itu tuh habisnya pohon hijau-hijau itu. Nah itu dia. Nah itu. Ini menara air nih. Oh, kalau itu menara air berarti tanah yang kosong dong. Iya, karena di sini udah ada. Nah, itu menara air tuh kelihatan. Itu menara air berarti itu kantinnya. Nah, di situ dia. Di sini. Iya, di situ. Di sini udah ada ini nih. Ini ya, perpustakaan umum nih. Iya, perpustakaan umum. Iya, Kantor Arsip Universitas Indonesia. Kantor Arsip Universitas Indonesia. Kok jadi kantor arsip sih? Iya, di sini ditulisnya Kantor Arsip Universitas Indonesia. Terus kemana perpustakaannya? Masih di sini juga kayaknya.
perpustakaan yang bener kan Oh, pindah lagi yang ke sini. dekat Ke yang besar itu. dipindahin dekat masjid, samping danau. Depan danau Nah, kalau nggak salah, samping rektorat lah. sekarang kita mau ngomongin yang sekarang apa yang dulu nih? Yang dulu lah. Kalau gue Doy ya, gedung 9 tuh pas gue masuk itu, gue bukan hanya istilah 9 tuh hanya istilah tapi nggak ada gedungnya, cuma tempat ngumpulnya anak arsip. Itu yang gue tahu ya. Itu. Terus bener kata Adoy, kalau pas begitu masuknya STM angkatan STM 93 itu kan STM banget tuh. Kayaknya cuma dikit ya. STM banget, terus mainnya nggak pernah kemana-mana, segitu aja gerungu sana gerungu sini gitu kan. Kalau untuk kantin itu cuma jadi tempat kita makan sama ngutang aja sih. Iya sih benar. Karena kebanyakan ngebahas apa-apanya tuh di DPR sih. Iya, di depan sini. Yang ada masih ada lapangan bola tuh, lapangan gede lah yang buat bisa main bola di situ. Yang sekarang akhirnya dipakai sama gedung 9 yang sebenarnya dibangun lah itu. Itu Doy ya. Kenapa repeat, sorry gue lagi. Begitu bukan? Kalau menurut lu gimana Doy gedung 9 itu? Tadi lu cerita tentang gedung 9 tuh. Kalau lu kan dulu emang apa kantin apa depan musola sih Doy yang tempat nongkrongnya Doy? Gue di tower gue. Tower itu jauh banget tuh Doy. Anak-anak nongkrong dulu juga di gedung 9. Maksudnya di warungnya Aryo. Kan ada 2 warung. Satu warungnya si Nanang yang di atas. Terus Aryo yang bawah. Satu di bawah itu warungnya Aryo. Nah dulu yang di warung Aryo. Yang lebih kecil ya. Kalau anak 92 yang sering nongkrong di situ ya cuma gua, Hasta, Mbah Firman Yulianto tuh, sama Didi, Hilda, Frida. Berarti nggak mewakili. Ian itu, Budi Gemuruh, BGR dulu yang nongkrong. Banyak angkatan gua banyak yang nongkrong situ. Terus, tapi yang paling sering sih ya itu gua. 4 orang itulah, gua, Didi, Firman, sama Hasta dulu. Biasanya pada makan di situ, terus ngegele bentar, masuk lagi. Kita kalau makannya di situ dulu. Yang kalau nggak salah yang pintu dapurnya ada checklistnya utangnya Rubes bukan sih? Nggak tahu, gue lupa. Itu kan warung ada 2 ya. Makanya gue bilang yang di atas itu ada yang kecil, warungnya si Aryo, si Nanang yang kayak yang bencong itu loh, yang besar itu kan. Nah, di bawah warungnya Aryo yang kalau yuk pesen pecel gue makan lele ini berapa? 10 seket gitu. Oh iya betul. Wis yang ini yang ada bahasa Mas Komar tuh, wis makan beling berak botol gitu ya. Iya. Awalnya dinamain gedung 9 tuh tahu nggak lo? Nah, itu dia. Karena kan 93 ini biasanya mesti apa? Dia kan cuma nerima aja. Oh, ada gedung 9 nih. Yang tua lagi siapa sih yang nongkrong dulu tuh? Kalau Mas Seno gimana Mas Seno? Ya gini, awalnya gini. Kan dulu UI itu kan artinya Salemba ya. Iya. Kemudian dibuatlah kampus baru di Depok untuk UI. Itu 87 pindah. Nah, itulah angkatan 87 kita kuliah pertama di Depok. 87, 88. Berarti itu semuanya masih pada ngebangun tuh fakultas-fakultas gitu kan. Termasuk juga mungkin yang ada waktu itu di daerah teknik mungkin. Karena kan kita dekat sama teknik ya, sama ekonomi. Nah, kemudian di dalam perjalanan itu masuklah 89 nih. Nah, 89 terus 90 biasa tuh dulu awalnya malah pada anak-anak itu jajannya tuh yang di Menara Air itu. Jadi kan kalau mau ke arah mana Kansas ya, kantin atas itu mahal. Terus yang di kantin di dekat tengah-tengah kampus itu kayaknya itu banget ya, kesannya borjuis lah. Akhirnya anak-anak
arsip yang 89 itu juga mulai nyari tuh, mana nih warteg gitu kan. Ketemulah yang ada di Menara gitu kan. Dan beberapa saat sekitar tahun 90-an ada lagi tuh warteg karena ada pekerjaan lah di daerah situ. Nah, ternyata warteg itu menjualnya tuh bisa lebih murah daripada yang di Menara Air. Nah, jadi kita nih anak-anak 89 waktu ada Wenang, Hanif, terus Toto, terus di beberapa lah. Itu pada ke sana tuh nongkrong gitu kan. Pas istirahat ke sana. Nah, karena terakhir kita kuliahnya di lantai di gedung 8, terus kemudian kita mau awalnya tuh malah sebenarnya kita mau namain yang gedung 9 tuh di Menara Air, tapi ternyata kan lebih dekat ada lagi, udah gedung 9 dah itu gitu. Kadang-kadang kita nyebutnya yang dimarahin malah gedung 10. Gitu. Nah, terus nggak tahu karena juga saya akhirnya agak-agak jarang di akhir belajar itu kuliah itu nggak ke sana lagi, ya udah. Mungkin teman-teman yang lain bilang tuh udah 999 akhirnya turun ke 90 ada 91 mungkin seperti itu. Itu sih Gitu kalau ya. menurut gue ya. Jadi ada kisahnya, ada bangun pekerjaan di daerah situ, proyek. Nah, untuk mengakomodir pekerja-pekerjanya dibuatlah warung dadakan di situ, di tengah-tengah antara kampus Gedung 8 dan Menara Air yang ada wartegnya. Gitu, Pak. Oke, di sebelah sini ya berarti ya. Jadi itu penamaan itu nggak sengaja atau memang karena memang di Fakultas Ilmu Sastra itu memang cuma ada gedung 8 aja ya? Iya, aslinya sih sebenarnya kayak biasa lah anak-anak biar gampang nyebutnya aja, checkpoint aja gitu. Udah habis 8 apalagi gedung 9 deh, gitu. Oke. Gitu, Nah, kemudian itu habis itu ke bawah ke angkatan-angkatan yang berikutnya ya. Betul, dan mungkin ternyata kelasnya arsip di situ ya, nggak di kantin, lebih banyak itu. nggak di Kansas juga ya. Tapi memang hanya anak-anak arsip aja yang ngumpul di situ tuh biasanya. Sebenarnya nggak juga sih, ada perpustakaan juga kayaknya sih, karena kita kan kayak ini ya di kampus itu kayak kelas 2 juga itu perpustakaan arsip kelas 2 lah, yang kelas 1-nya kan anak-anak bahasa. Oke. Oke. Kalau lu menurut lu gimana, Doi? Seperti itu. Memang hanya anak arsip dan perpustakaan aja yang nongkrong di situ? Anak sastra lain ada nggak? Rata-rata anak arsip sama perpus sih yang nongkrong di situ. Mungkin karena jarak tadi ya. Tadi karena jaraknya yang dekat sama gedung kita. Karena kita aktivitas di gedung 8 ya kebanyakan. Iya, benar. Terus di kantin yang lain lebih banyak didominasi anak sastra yang lain, anak bahasa kan. Anak bahasa, kebanyakan anak bahasa makan di situ. Di situ, dan kita kayaknya nggak punya ruang atau tempat di situ untuk makan. Sebenarnya sih ada. Zaman dulu juga kan kita nongkrong apa ke FISIP, yang lo digebugin di FISIP juga nongkrong apa di FISIP kan? Itu karena nggak tahu ada tempat tongkrongan. Benar. Jauh sampai ke sebenarnya banyak sih tongkrongan. Cuman kita anak-anak kita tuh lebih nyamannya di situ. Selain juga itu kan jaraknya deket tuh. Kalau kita mau masuk kuliah mungkin kalau nggak salah istirahatnya cuma setengah jam misalnya. Kan jaraknya deket. Atau setengah jam rata-rata dari satu pelajaran ke pelajaran lain kan jaraknya deket. Ya nongkrong paling di situ. Kalau yang nggak ada sekaliannya nongkrong di situ. Karena jaraknya deket aja sih sebenarnya, sama makanannya lebih murah. Itu juga makanan lebih murah ya. Murah ya emang murah di situ. Iya. Lebih enak. Terus juga gaya kita juga kalau dibilang benar enggak juga ya, cuman karena gayanya anak-anak bahasa beda lah dengan anak arsip dan perpustakaan, benar ya. Ya nggak tahu ya kalau waktu zaman itu sih ya. Tapi gue rasa cuman karena memang kalau gue sih ngeliat cuma karena milih tempat tongkrongan lebih deket aja. Iya, karena lu kan juga deket sama anak bahasa yang lain ya. Lebih deket. Kalau menurut lu, Wang, gimana, Wang? Memang gedung 9 tuh identik sama arsip dan perpustakaan aja atau? Ya, malah kalau gue bilang gedung 9 cuma adanya di arsip aja, ke perpustakaan nggak nyebut 9 soalnya mereka nyebutnya ke warteg sih. Itu mereka nggak nyebut gedung 9. Gedung 9 itu penamaan aja ya, Bang ya. Iya, cuma emang yang sering pakai memang kayaknya arsip aja.
Bisa nggak? Nah, terus tadi itu ke sana mungkin karena tadi ya sama ada lebih karena deket aja gitu. Mungkin kalau itu kalau sekarang nih, mungkin sekarang kan ada kancut ya, kantin Kancut ya, kerucut. Nah, itu kantin malah kerucut. kalau lebih deket sama tempat kita aktivitas gedung 8, mungkin di situ tempat kita gitu. Jadi kalau dibilang apa masalah beda kelas kayaknya enggak, lebih ke jarak ya. Iya, Lebih jarak ke lebih ke jarak sih kalau gue lihat. lebih ke jarak, terus juga Nah, terus ditambah lagi ya karena memang hari-hari di situ akhirnya kita kebiasa dengan yang begitu kita masuk ke Kansas jadi kok gini sih gitu kan, kok nggak kayak di gedung 9 gitu yang bisa Nah, kaki bisa naik ke atas gitu, terus teh itu bisa nyeduh sendiri gitu, selagi gulanya masih ada itu teh ditambahin terus nggak bayar gitu. Jadi udah karena kebiasaan. Tapi kalau gue sendiri sih gedung 9 itu banyak karena tempatnya ngumpul gitu, karena apa ya, di ini pun kan akhirnya nambah lagi tongkrongan halte karena ada datang tukang ketoprak itu tuh. oh iya betul betul. Tukang ketoprak yang depan halte itu kan, nah, kan jadi tempat ngumpul lagi. Gitu. Kalau nggak di DPR ya. Karena lebih dekat lagi dari DPR tempat nongkrong gitu. Sebenarnya kan tadi itu sebenarnya checkpoint itu kalau di pas gua rasain karena kedekatan tempat aktivitas kita kan kita kebanyakan di 8 cuma Iya itu. di 8 ya. Cuma kenapa jadi booming 9. Invite Inong aja tuh. Itu ada Inong, udah ada. Invite aja suruh ngobrol. Udah ada Inong Oh Inong. Halo Nong. Halo Pe. Ada 2 tuyul, males banget gua. Hati-hati ntar malam duit lu hilang Wan. Botak. Kalau gue bilang sih kalau Dodi itu jarang main tuh ke gedung 9. Oh iya, kenapa itu tuh? Emang karena kasta kita aja terendah di situ. Nggak boleh, nggak semudah itu. Aja kasta ya, kita terendah. Kalau gue sih enggak. Dengerin dulu dong. Betul Nong, gue setuju Nong. Dengerin dulu. Ya gimana? Tapi kita memang champion dalam segala hal. Itu memang udah kalau segala hal gue enggak ini. Kalau iya. Ini kan untuk segala hal enggak. Omongan orang minder gitu biasanya. Iya. Kita unggul yang segala hal. Gila. Minder ya kan. Kalau gue mah mainnya di visip sama orang-orang keren. Emang ada ya. Tapi itu kan setelah mau lulus Doi. Iya. Setelah mau lulus baru main ke visip. Itu satu. Yang gue juga main ke visip Nong. Malah gue lintas fakultas. Kalau lo tanya banyak teman gue di visip dibanding lo Nong. Doi, lu kan sekolah kuliah lagi tuh. Tahun berapa tuh kuliah lagi? Bukan ada sekolah fakultas ini jualan teh botol kali itu. Lanjut. Iya, lu kan kuliah lagi ya, filsafat kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu istilah gedung 9 masih dipakai nggak di sini pada saat itu? Nggak ada, gue nggak tahu, gue udah nggak ada yang kenal di sono. Ya gue nongkrongnya anak bahasa. Iya gimana Doi? Gedung 9 itu kalau nggak salah ya, sorry Om Seno, itu trademarknya 93 deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Ngaco lu Doh, ngaco. Bukan. Ngaco bukan. Kita tuh cuman kenal gedung 9-nya aja. Yang karena itu sebelumnya udah iya. Oke. Yang tapi yang menamakan itu Nong, Botak, dengerin. Pertama tuh Joko Prakoso ya. Joko Prakoso, terus Gunawan tuh, Mardana, gue inget banget tuh. Nongkrong di situ. Iya. Oke. Baru angkatan gua tuh gua, Mbah, Didi, Budi Gemuruh. Nah ini itu apa namanya Nong? Kalau yang waras itu kita yang bikin karena kan kita mau nyanyiin kantin sastra. Iya. Itu akhirnya kita bikin warung sastra, kita di waras itu kan yang itu kita yang bikin. Tapi kalau gedung 9 dari zamannya tuh Om Seno tuh. 9. Jadi cuma dulunya tuh kan butuhkan buat checkpoint ngumpul aja. Dulu kan nggak ada HP tuh. Dulu kita nggak ada komunikasi. Nah, itu mungkin salah satunya ada tempat di mana di situ. Jadi udah di gedung 9 itu. Tapi kalau nggak salah sih yang paling guyup 93 ya.
Kalau nggak salah. Gini, karena lu nggak kuliah 89 gitu. Karena lu kuliah 93, jadi lu kamu 93 Iya. bukan gitu Doy. Pas 92, 91 nggak masuk? Atau karena ini? Udah pecah kali ya, karena udah nggak Bukan. sibuk. Kalau gue ngeliatnya Semester gini, pada saat kita passionnya di olahraga, terus di Ah, 92 itu passionnya di hoki. Nah, Oh. coba lihat 92, iya, banyak iya, hoki. iya. Nah, itu di situ kayaknya ke ininya Benar, gitu, benar. kecabangan kegiatan di luar yang bikinnya itu. Inang passionnya di Cimeng. Kalau Weh. Inong passionnya di palanya pesing. Iya. Inong, Awang, passionnya di Cimeng. Om Seno, apa kabar Om Seno? Lama nggak tahu. Baik, Pe, nah. Iya, Undang Ian, Ada tamu. Pe, invite Ian. Ian Nah, lagi Ian gua dagang, nggak lagi tahu. dagang. Hah? Ian lagi Nggak dagang. ada nomor Dagang, WA-nya. Makanya belum bisa diundang semua. Gitu. Nah, kalau di Gedung 9 nih, tadi itu kan cerita tentang banyak makanan di situ, makanan lebih murah-murah, terus Agak ada banyak makanan, ngaco lu makanannya Di mana gitu banyak, doang. di mana banyaknya, ada Mana cuma sih? itu. Warteg doang itu. iya, sajiannya. artinya pas lah buat ini untuk kita lah, untuk anak arsip lah, ya kan. Nah, kalau selain itu ada cerita-cerita ini nggak? Serem nggak di sana Gedung 9 itu? Yang serem bukan 9 ya, Pe. Di mana tuh? Orang-orangnya. Jadi kalau seremnya sih ya nggak, kalau 9 ya, Gedung 9 sama seremnya horor itu nggak ada urusannya. Nggak ada urusan. Gedung 9 itu checkpoint, tempat nongkrong, sampai dipakai cuma pada jam kuliah. Gitu. Jadi nggak ada cerita lain ya? nggak ada horornya, aktivitas nggak malam. nggak ada. Tapi gue pernah lihat ada kesurupan makan tempe dia. Itu Itu banyak ya. itu kelaparan, beda no. Kelaparan. Kesurupan dia. karena Kelaparan. kepedesan itu. Beda. Makan banyak itu bukan kesurupan, itu kelaparan. Iya. Iya. Jadi nggak bisa konteksnya Gedung 9 sama horor nggak nyambung. Nggak ada ya. Nggak ada. Nah, cuma orang yang di luar Gedung 9 begitu mau masuk jangan ke situ, itu tempat horor mungkin. Itu karena isinya begundal. Tapi itu juga jadi jalan ini ya, jalan masuk kalau kita mau ke Stadion UI itu ya, lewat Gedung 9 kan. Lewat sawah maksud lo? Iya, kan turun ke bawah tuh. Oh, iya. Dari warung itu terus kita turun ke bawah, terus ke sawah-sawah. Yang Om pernah kejeblok situ. Iya, Om kejeblok. Om Faisal. Iya. Nah, kalau sekarang kan udah beda tuh sekarang. Udah ada sekarang jembatan. Udah bagus itu. Ada mungkin jalan itu sastra ada, itu ya. Teknik sastra. Jalan udah jadi air itu, Pe. Iya, jadi air nih, dari air. Di Danau Mahoni namanya. Yang itu apa namanya? Jembatan Merah. Iya, Teknik sastra UI. Kalau jalan tembus itu kan ada karena kita yang sering main ke GOR jadinya sering situ. Karena jalan ini ya, kalau dilihat jalan yang cukup nggak terlalu ini ya. Ini kan kalau dari Gedung 9 nih ke sini nggak terlalu lebar lah ya. Intinya dulu 93 kan kere, Pe, ya kan? Jadi kalau mau kemana-mana kan nunggu bis kuning jauh, mending potong jalan dulu. Kan yang punya kendaraan siapa yang bawa kendaraan ke kampus? Ya nggak ada. Nggak ada. Picul dengan CB-nya. Oh, Picul ya. Lu making. Gue dengan motor yang siapa aja make. Iya udah. Siapa lagi? Nggak ada. Makanya akhirnya gimana nih? Ini kalau kita mungkin anak bahasa, mungkin mau ke GOR, ayo nih kebel gue yuk. Lama-lama gitu mungkin ya. Kalau kita kan enggak, daripada kita ke depan, ke halte depan nunggu bis kuning, mending potong jalan. Muter ya. Malah bahkan kalau mau ini bisa lewat rektorat juga bisa ini. Jadi gitu kalau kata ngomong Gedung 9 sama kaitan horornya nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi cuman istilah tempat nongkrong aja lah buat kita ya. Checkpoint. Kenapa ada checkpoint itu? Kalau gue lebih karena dulu nggak ada komunikasi. Gitu. Kalau anak sekarang masih nggak sih nyebut itu Gedung 9? Apa karena sudah? Malah sekarang tanya masih ada nggak Gedung 9? Nah, lu terakhir ke kampus pernah nggak, Wang? Kapan terakhir? Kapan? Tapi nggak sampai ke belakang sana, cuma sampai itu doang. Cuma sampai gue sempat sampai ke sana nggak ada. Udah nggak ada ya? Sampai ke teater daun doang. Tapi namanya jadi di itu. Namanya sekarang di.
Itu Sini. bener tuh, Pak. Jadi gedung itu gedung 9 namanya. Iya. Yang mananya, Pak? Auditorium. Nih. Oh, Jadi depan lokasi yang warteg itu lokasi. ya? Lokasi gedung. Bukan. Bukan, yang Jadi taman tengah-tengah yang ngebongkar DPR, ngebongkar Iya, iya, DPR iya. sama gedein auditorium itu loh. ya auditorium itu jadi gedung 9 namanya sekarang di situ. Untuk Fakultas Ilmu Budaya ya. Karena Oke. setelah itu ada gedung 10 di depan. Dekat pusat studi Jepang. Gitu. Oke. Jadi Iya, iya. sejarah gedung 9 terhenti sampai di tahun berapa ya? Di tahun 2000-an lah. Udah nggak ada lagi yang namanya gedung 9 yang dalam kurung itu tempat nongkrong anak arsip lah. Ya. Memang sih mesti klarifikasi juga ke anak-anak yang baru. Yang MID ya tahun 2000 ya. Karena terakhir gue kuliah juga di sama Erik. Itu juga udah nggak ada sih gedung 9. Artinya warung di sini udah jarang Udah lah ada kita ya? ke sini. Jarang. Jadi ini ngomongin gedung 9-nya yang mana nih? Nah, kalau bicara gedung 9, sebenarnya ya kalau gua 92 sih ngacunya anak 91 ya, karena pada waktu yang banyak nongkrong Anak 91. Mardana, Dr. Prakoso, Gunawan, yang gua tahu tuh. Terus yang kacamata siapa yang gondrong? Heru. Mata gondrong. Gondrong kacamata, Ian. rambut pupus lah dulu. Rambutnya gini ya, Doi? Yoi, Oh, bener. Ini yang orang Iya. Batak, orang Bukan orang Batak, Tanjung Priok. Sunda, temannya Iya, Mardana. Kayak yang lagu penyanyi itu ya yang Joni kacamata Iskandar. itu kan. Ah, itu dia Joni Iskandar. Iya, itu siapa, Doi? Iya tuh gue lupa. Oh, bukan Coki ya? Bukan. Bukan. Coki mah agak Coki. kurus. Coki agak Coki sama Coki begini. Keriting Coki, juga. tapi beda. Kurus, Iya. tinggi, keriting, jambul gitu kan. Coki Ada lebih lagi banyak tuh. nongkrong sama Yosep dulu kalau nggak salah. Iya, ada lagi tuh yang begitu Sama tuh. Hamka. Iya. Makanya anak bahasa nggak pernah nongsi situ ya. Iya, Cuma karena dulu mereka itu lebih dia. lebih 92 itu pecah nongkrongnya karena banyak anak hoki. Iya, betul. Iya. Jadi nggak main di makanya situ. Sisa-sisanya main sama kita. Kalau ngebahas Matanya gedung putih. 9 sih cuma gitu aja, Pe. Itu Cuma aja ya. checkpoint, Nah, iya. ngumpul, janjian ngumpul karena dulu nggak ada HP. Itu doang kayaknya sih. Iya. Oke. Nah, terus berubah ke sininya begitu 93 udah mulai masuk ke sana, terus warung yang bawah itu warteg bawah bangkrut kan. Mana Baru bangkrut? kita yang bawah siapa? Gedung Si Ari. 8,5. Bukan. Gedung 8,5. 8,5 dulu kita sebutkan kan gedung 9-nya di 8,5. sana. 9-nya tempat perpus yang lama yang gede tuh yang atas, yang si Banci. Iya. Yang banci. Nah, yang bawah kita nyebut 8,5. Kalau gue nyebutnya Aryo, warung Aryo dulu. Yang Karena bawah. yang punya Aryo namanya. Nah, Kalau angkatan gue dulu nongkrongnya lebih banyak di warungnya Aryo, yang di bawah itu. Rubus juga di angkatannya juga nongkrong di bawah. Ada beberapa. Yang sebelah sana itu kebanyakan anak perpus S1 sama sebagian Ada anak-anak beberapa. luar lah. Dia teh sebenarnya lebih tepatnya kober gitu. Punya kober ya. lagi sorry ya. Om Seno, makasih ya Om Seno. Oke, thank you ya. Seno, Gue juga ya. off dulu nih. Ya, Oke, nggak thank apa. you. Oke, yuk, makasih. Tadi yuk. lanjut, bye. Sip.
Oke, terima kasih sudah mendengarkan obrolan podcast ini. Mohon maaf jika kalau ada kata-kata yang salah. Dengerin terus podcast ini, nantikan episode-episode seru berikutnya. Sampai jumpa.